inovasi, itu yang paling penting. Setelah itu baru kita pikirkan strategi. Jadi sebenarnya strategi itu adalah langkah terakhir kalau menurutku. Jadi kita harus tahu dulu kayak the root cause-nya itu. Kita harus coba-coba dulu gitu ya. Yes, kita harus tahu dulu, harus research, harus cari tahu dulu di Google. Produk ini tuh lebih kayak yang mana, terus kita cobain, terus tanya, ya kan? Produk-produknya pengalaman orang lain juga bisa jadi pembelajaran buat kita. Bener gitu sih. Kita ada tech center di sini. Accounting ada tech center yang kegiatannya itu sudah cukup lama ini ya, sudah cukup lama berdiri. Jadi kegiatannya itu membantu baik di lingkungan universitas, membantu terkait perpajakan gitu ya, mensosialisasikan aturan perpajakan. Kemudian pada saat akhir tahun itu biasanya ada pelaporan pajak ya. Nah, ada relawan pajak yang dikerahkan di sana. Jadi kegiatannya cukup banyak sekali. Yang pada intinya adalah kami akan mensosialisasikan ya tentang perpajakan yang sudah aturan-aturan perpajakan sudah berlaku di saat ini. Program studi S2 yang ditawarkan di Universitas Ciputra, kami program studi Magister Manajemen ya. Jadi dari Fakultas Business and Management. Nah, kemudian program studi MM di Universitas Ciputra ini kami mempunyai 3 peminatan. Peminatan yang pertama yaitu Family Business, kemudian Corporate Entrepreneur, dan yang ketiga Manajemen Expert. Nah, pasti masing-masing ini memang beda-beda nih segmennya ya. Apa nih bedanya di antara 3 ini? Jadi kalau family business itu adalah untuk mereka yang khususnya memiliki family business, dan biasanya memang hampir 75% itu adalah mereka dari second generation. Kemudian kalau corporate entrepreneur itu adalah untuk profesional. Jadi mereka yang sudah bekerja di multinational company. Nah, sedangkan manajemen expert itu kita khususkan bagi mereka yang fresh graduate untuk bisa bertarung dan masuk ke multinational company. Kalau level pedas itu menyesuaikan dari wilayah Pak ya? Oh, wilayah. Ya, kalau wilayahnya kita misalnya di Jogja, Jogja itu cenderungnya ke manis. Nah, manis otomatis kadar pedasnya turun. Tapi kalau kita larinya ke Sumatera, Sumatera itu penggemar pedas. Ya, jadi kalau wilayah Jawa dibawa ke Sumatera kurang pedas. Jadi ada rate sendiri dan pangsa pasarnya juga sendiri. Apalagi sekarang banyak istilahnya apa? Perutnya warga itu ada sedikit sensitif Pak, kalau sekarang. Jadi kita menyesuaikan juga. Iya. Tapi paling sering kalau kita itu produksi yang nggak pedas itu Pak, untuk jemaah haji. Oh, jemaah haji ya? Betul, kita sudah kerjasama dengan salah satu travel umroh haji, iya, yang setiap pemberangkatan itu mesti order sambil kita. Jadi kita ikutin grade-nya dia. Baik gitu. Pak. Kalau untuk kurikulumnya, selain mata kuliah entrepreneurship, tentu karena kita bergerak di studi manajemen, ya tentu kita memiliki ilmu-ilmu dasar manajemen seperti ya manajemen bisnis, kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan ya, dan manajemen strategi ya. Jadi kita memiliki kurikulum yang lengkap ya. Jadi di dalam satu perjalanan, kita sebutnya adalah entrepreneur journey, mahasiswa itu bisa memiliki satu paket yang sangat lengkap sehingga pada akhirnya ketika mahasiswa masuk ya kan sebagai input, outputnya nanti mahasiswa itu sudah ketika lulus dari program studi IBMRC sudah memiliki pengetahuan yang sangat lengkap untuk memulai bisnisnya. Program studi S2 yang ditawarkan di Universitas Ciputra, kami program studi Magister Manajemen ya. Jadi dari Fakultas Business and Management. Nah, kemudian program studi MM di Universitas Ciputra ini kami mempunyai 3 peminatan. Peminatan yang pertama yaitu Family Business, kemudian Corporate Entrepreneur, dan yang ketiga Manajemen Expert.
Nah, pasti masing-masing ini memang beda-beda nih segmennya, ya. Apa nih bedanya di antara Oke. tiga ini? Jadi kalau family business itu adalah untuk mereka yang khususnya memiliki family business, dan biasanya memang hampir 75% itu adalah mereka dari second generation. Kemudian kalau corporate entrepreneur itu adalah untuk profesional. Jadi mereka yang sudah bekerja di multinational company. Nah, sedangkan manajemen expert itu kita khususkan bagi mereka yang fresh graduate untuk bisa bertarung dan masuk ke multinational company. Dosen-dosen kita adalah dosen-dosen qualified, memiliki kompetensi yang disyaratkan pemerintah, dan memiliki motivasi internal yang baik. Yang kedua adalah infrastructure. Tadi disampaikan bahwa infrastructure kita itu dibekali oleh, bagi dosen mungkin internet networking saja, tetapi secara infrastruktur pembelajaran kampus sudah menyiapkan. Jadi Universitas Ciputra dan S2 di sini memiliki sebuah infrastruktur yang mendukung pembelajaran tercapai. Jadi namanya Learning Management System, di mana dalam Learning Management System ini proses pembelajaran itu bisa terrecord, bisa terdokumentasi, bisa berinteraksi, bisa melakukan pembelajaran seperti seolah-olah dosen dan mahasiswa itu sinkronos, bisa bertemu gitu. Dan kemudian kita juga dibantu oleh teknologi-teknologi lain yang memudahkan pembelajaran itu dilakukan seperti Google Zoom gitu ya, media-media di mana bisa dilakukan pertemuan secara langsung antara mahasiswa dan dosen meskipun melalui satu media. Tetapi tadi era new normal ini menuntut kita tadi berubah gitu kan, bertransformasi bahwa hal-hal tersebut sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Nah, sehingga dengan adanya teknologi yang sudah semakin baik ini dan semakin canggih, maka tadi CV pun tidak perlu lagi secara fisik, tetapi bisa secara elektronik. Bisa dibilang salah satu, kalau kita bilangnya itu kru pengajarnya di UC itu beragam banget. Nah, bisa dibilang kita profesor kita punya mungkin dari yang mendengarkan di sini tahu nama Profesor Burhanuddin pastinya, karena salah satu profesor yang terkemuka di bidang komunikasi dan penelitiannya tentunya. Itu adalah salah satu pengajar di kita. Terus kalau mau cari yang S3, doktor, nah ini kita punya beberapa dosen yang juga dalam proses, jadi nanti akan dalam waktu dekat akan kita menambah dosen yang di tingkat S3. Nah, tentunya karena UC kita nggak 100% teori, otomatis kita perlu orang-orang yang berkompeten nih di bidang yang praktisi nih, yang pernah mengalami langsung. Nah, kita punya beberapa dosen juga yang mereka satu pernah bekerja di sebuah industri. Nah, jadi pengalamannya sudah banyak sekali sehingga teman-teman kalau berkonsultasi nih, kalau mau jadi PR itu gimana sih? Nah, itu dia punya pengalamannya langsung. Nah, ada juga mau belajar, mau jadi seorang influencer. Ada dosennya kita yang followernya mungkin sudah 20 ribuan ke atas. Nah, jadi bisa mengikuti pilihan karirnya teman-teman mau kemana. Jadi bisa lebih gampang konsultasi, mau tanya-tanya pengembangan bagaimana, itu bisa lebih mudah. Mau jadi jurnalistik, kita punya seorang dosen yang juga dari latar belakang jurnalistik, mantan wartawan yang sekarang juga menjadi kaprodi di Vkom UC. Nah, jadi pengajarnya beragam, mau cari yang akademisi, yang profesor ada, mau cari yang praktisi pun juga ada.